Tanya jawab ini mengenai keberdosaan manusia dan pengenalan akan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan yang pertama, uraikan dan analisis kisah kejatuhan pada Kejadian pasal 3 sebagai fakta historis dan kaitkan juga dengan tulisan Rasul Paulus pada surat Roma pasal 5 ayat 12-22 dan surat Efesus pasal 2 ayat 1-10. Selanjutnya, tuliskan refleksi Anda sendiri berhubungan dengan jawaban yang sudah dituliskan itu. Jawaban dari pertanyaan ini dapat diikuti seperti berikut ini. Hal yang pertama yang perlu kita uraikan ialah peristiwa Kejadian pasal 3. Umumnya, orang Kristen meyakini bahwa apa yang ditulis di dalam Kejadian pasal 3 merupakan fakta historis yang dapat dilihat dampaknya sampai sekarang dan akhir zaman, yaitu mengenai kejatuhan manusia yang pertama, di mana di Taman Eden di bumi ini, Adam dan Hawa ditempatkan di taman itu untuk menyelenggarakan setiap tanggung jawabnya mengelola bumi ini. Di mana sebelumnya di pasal 2 ayat 15-17, Tuhan Allah sudah menyampaikan covenant kerja yang isinya untuk Adam dan Hawa dan keturunannya, yakni manusia dan umat manusia, diberikan otoritas, kekuatan, dan juga kuasa untuk mengelola bumi dan segala isinya. Agar melalui itu, manusia beribadah kepada Tuhan Allah, dan melalui itu pula Tuhan Allah menyatakan kebaikannya, karunia-Nya, dan segala pemeliharaannya. Namun bukan hanya mendapatkan tugas tanggung jawab yang mulia itu untuk bekerja di bumi ini, dimulai dari Taman Eden, ternyata di dalam covenant kerja itu Tuhan mengaruniakan prinsip ketaatan, di mana Tuhan Allah mengendaki Adam dan Hawa tidak memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di tengah taman itu. Prinsip pengertian dari perintah ini ialah untuk menguji kesetiaan, ketaatan, kesungguhan Adam dan Hawa sebagai ciptaan pribadi yang diberikan kuasa, otoritas, dan kekuatan itu, agar Adam dan Hawa dan keturunannya patuh, taat, dan sungguh-sungguh mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki itu. Dalam Kejadian pasal 3, memang ada ular yang dikuasai oleh setan atau roh jahat atau si iblis yang mencobai memutarbalikkan firman Tuhan dan mendorong untuk Adam dan Hawa melakukan pemberontakan kepada Tuhan Allah. Namun sesungguhnya Adam dan Hawa memiliki otoritas, kuasa, dan kekuatan untuk mengusir ular itu, bahkan menguasai dan menaklukkan si ular itu. Tetapi di dalam hati keduanya, Adam dan Hawa itu, ada keinginan yang lain. Keinginan karena memang mereka sebagai ciptaan pribadi memiliki kebebasan, dan kebebasan itu seharusnya digunakan untuk menaati Tuhan Allah. Namun pada saat peristiwa penggodaan pencobaan itu terjadi, ada keinginan yang sungguh nyata dari hati Adam dan Hawa, mau memberontak kepada Tuhan Allah. Niatnya mau seperti Tuhan Allah. Padahal jelas-jelas si iblis, si ular yang menggoda itu pernah seperti itu sebelumnya, tetapi tidak mungkin bisa terjadi dan jatuh lalu dihukum, dijatuhkan ke bumi. Sesungguhnya Adam dan Hawa ingin mencoba lagi seperti ular, tetapi Adam dan Hawa tidak mengevaluasi bahwa ular pernah menginginkan seperti itu, gagal dan jatuh dan dihukum. Adam dan Hawa merasa mampu dan bisa dengan kebebasannya lalu berkeinginan untuk melawan Tuhan Allah, memberontak kepadanya, membatalkan covenant kerja, dan mau menjadi tuan atas dirinya, atas alam, atas segala sesuatu. Adam dan Hawa ingin menentukan sendiri mana yang benar dan mana yang baik menurut ukurannya sendiri. Nah, apa yang terjadi? Niat, keinginan, dan kemauan yang seperti itulah awal akar dari kejatuhan manusia, kejatuhan Adam dan Hawa. Apa dampaknya? Dorongan untuk makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat bukan hanya begitu saja terjadi, ia mengambil, memakan, dan menunjukkan bahwa mereka, Adam dan Hawa, dengan serius dan sadar dan mengerti, memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu dan melakukan hal yang jahat itu di hadapan Allah yang telah memberkati, menyertai, menopang, memelihara kepada mereka sudah diberikan kekuatan, kuasa, dan otoritas, tetapi mereka dengan sadar dan sengaja melawan Tuhan Allah. Itulah momen pembuktian kejatuhan. Jadi ada niat sebagai kondisi, situasi, dan keadaan yang ada di dalam hati, dan ada perbuatan aktual sin dengan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu. Dari Kejadian pasal 3, peristiwa itu menunjukkan bahwa ada keinginan berdosa dan ada perbuatan berdosa.
dua kondisi dari keinginan dan perbuatan. Dampaknya merusak pepohonan, menyalahkan sesama, sampai menyalahkan Tuhan Allah yang menempatkan pasangannya atau yang menempatkan mereka di Taman Eden dan sebagainya. Di dalam kisah kejatuhan pasal 3 dari kitab Kejadian ini menunjukkan bahwa Adam dan Hawa memang berdosa kepada Tuhan Allah. Dan apa yang terjadi pada waktu berikutnya? Nampak sekali Adam dan Hawa memang tidak mau mengakui keberdosaannya, kejahatannya, bersembunyi dari hadapan Tuhan. Kendati demikian, Tuhan Allah tetap mengasihi mereka dengan mengaruniakan satu pendahuluan dari kabar baik yang akan diterima, yang akan dialami oleh orang-orang percaya sepanjang zaman nantinya, yaitu keturunan Adam dan Hawa. Dari bagian ini kita tahu dan kita menyadari bahwa kisah ini merupakan fakta historis. Nah, bagaimana kalau kita perhatikan di dalam surat Roma pasal 5 ayat 12-22 yang memberikan kepada kita pembelajaran bahwa ada Adam yang mewakili seluruh umat manusia yang dilahirkan di bumi ini, dan ada Yesus yang mewakili orang-orang yang diselamatkan karena kasih karunia. Di dalam bagian Roma 5 ini, kita mengetahui bahwa sesungguhnya Adam dan Hawa itu berdosa dan keturunannya, umat manusia, ada di dalam pinggangnya Adam. Ada di dalam keberadaannya Adam. Adam dalam dua pengertian, Adam sebagaimana disebut sebagai manusia dan Adam pada dirinya sebagai pribadi. Dengan kata lain, Adam mewakili pada dirinya sendiri sebagai ciptaan yang pertama, ciptaan manusia yang pertama, dan juga sekaligus sebagai mewakili manusia yang akan ada dan hadir dalam sejarah manusia sampai nanti akhir zaman. Dengan kata lain, bahwa kondisi situasi pada waktu kejatuhan itu telah memberikan gambaran bahwa Adam dan Hawa itu mewakili umat manusia. Dengan demikian, maka peristiwa itu memberikan kepada kita yang membaca surat Roma pasal 5 ayat 12-22, Efesus 2 ayat 1-10, di mana akhirnya kita tahu, kita sadar, kita mengerti bahwa setiap orang bernatur dosa karena setiap orang berada di dalam Adam. Dan Adam mewakili setiap orang yang ada di dalam sejarah panjang umat manusia. Dengan kata lain, tidak ada satu orang pun yang tidak bernatur dosa. Namun, perbuatan dosa yang dilakukan oleh Adam itu berbeda-beda keturunannya melakukannya. Misalnya Kain, iri hati dan membunuh. Lalu ada orang yang mau mendirikan menara sampai ke langit, menyombongkan diri. Selanjutnya berbohong, berperang, dan seterusnya sampai hari ini dan sampai akhir zaman masih banyak orang berbuat dosa. Jadi dari satu orang yang berdosa itu, keturunannya juga berbuat dosa, selanjutnya dan selanjutnya akhirnya kita tahu setiap orang yang bernatur dosa menampilkan perbuatan dosa dengan cara, waktu, dan berbagai pola yang ada, sehingga dikatakan semua orang telah berdosa. Semua orang telah berada pada posisi orang berdosa. Dan saat yang sama juga pada posisi sebagai orang yang mati. Mengapa demikian? Karena memang upah dosa adalah kematian, sama seperti yang dinyatakan di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 15-17. Kalau Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu, pada waktu itu, saat itu, ketika itu dilakukan dengan niat dan perbuatan itu, maka posisi daripada Adam dan Hawa di hadapan Tuhan Allah berada dalam posisi mati, terputus hubungan, dan tidak mampu datang kepada Tuhan Allah. Itulah keadaan manusia yang berdosa, mengalami kematian, dan seterusnya rusak pikirannya, rusak relasinya, dan rusak segala fungsi-fungsi pengelolaan yang seharusnya dilakukan. Namun di pihak lain, Tuhan mengaruniakan Kristus, anaknya, untuk inkarnasi, menjadi manusia, hidup di antara manusia berdosa, untuk mati menebus umatnya yang berdosa. Dan semua itu terjadi, dapat dilakukan dan dapat diterima oleh karena kasih karunia Allah, bukan karena kebaikan, kebajikan manusia yang berdosa itu. Nah, dari uraian pasal 3 kitab Kejadian, kita mendapatkan beberapa pembelajaran. Yang pertama, bahwa setiap orang sudah bernatur dosa dan mengalami hidup yang berdosa akan melakukan perbuatan dosa. Di sini ada yang namanya natur dosa dan perbuatan dosa, atau istilahnya adalah original sin, dosa asli atau asali, dan actual sin, dosa yang aktual. Tiap orang ada di dalam actual sin karena memang berbuat dosa. Tetapi tiap orang mengapa bisa melakukan actual sin atau perbuatan dosa? Karena ada di dalam original sin,
Artinya tidak mungkin manusia tidak berbuat dosa karena ada di dalam original sin. Yang kedua, pembelajarannya adalah dari satu orang menjadi banyak orang, karena memang anak-anak dari Adam dan Hawa dan umat manusia ada di dalam Adam, memiliki original sin. Lalu actual sin terus berkembang dari satu orang ke dalam keluarga, ke dalam kelompok, ke dalam komunitas, ke dalam bangsa, dan menyebar ke seluruh dunia. Sehingga original sin dan actual sin itu merupakan suatu keadaan manusia yang berdosa yang berlaku universal. Itulah sebabnya mengapa di dalam Mazmur 51 Raja Daud menyadari bahwa dirinya pun sudah ada di dalam dosa, original sin, dan setelah lahir dan dibesarkan dan berbuat segala sesuatu, ia berada di dalam actual sin. Dengan demikian kita memahami bagian pertanyaan pertama ini, maka kita bisa mendapatkan jawaban yang utuh. Lalu direfleksikan bagian yang pertama pembelajaran tadi tentang original sin dan actual sins. Kita akan mengerti dan mengetahui bahwa kita memang orang berdosa, pernah berbuat dosa, dan masih mungkin berbuat dosa. Hal yang kedua adalah konsep mewakili atau representatif, di mana Adam mewakili umat manusia, demikian juga Kristus mewakili pribadi yang sempurna menyelamatkan, menebus umatnya. Siapa di dalam Adam mengalami kematian, siapa di dalam Kristus mengalami hidup kekal. Ini konsep prinsip yang disebut perwakilan. Mengapa demikian? Karena memang kalau kita merujuk kepada Kejadian pasal 3, tidak mungkin saya berbuat dosa seperti berbuat dosanya Adam. Dan tidak mungkin perbuatan dosa Adam itu dapat atau menjadi perbuatan dosa saya. Itu tidak terjadi. Apa yang dilakukan Adam, makan buah pohon itu, Adam berbuat dosa. Begitu juga kalau saya melakukan pencurian atau berbohong pada konteks saat ini, maka itu perbuatan saya, bukan perbuatan Adam. Tetapi mengapa saya berbuat dosa berbohong dan Adam melakukan perbuatan dosa seperti itu? Karena dari Adam saya ada di dalam original sin. Asali dari dosa itu ada di dalam Adam. Demikian kalau kita di dalam Kristus, karena Kristus menebus kita dengan darahnya, nyawanya, kita menjadi miliknya, kita mengalami pengampunan di dalam Kristus, maka setiap orang yang percaya kepadanya mengalami pengampunan, mengalami penebusan, dan beroleh hidup kekal, hidup baru, sekalipun masih di bumi, mengenakan tubuh yang fana ini. Bagian yang ketiga yang perlu kita pelajari ialah bagaimana sikap dan tindakan Tuhan Allah ketika manusia jatuh dalam dosa. Tuhan Allah memanggil Adam dan Hawa, mengadili mereka, menjatuhkan hukuman. Dan ia juga memberikan kabar baik untuk menerima pengampunan orang-orang yang berdosa kepadanya. Ini hal penting. Jadi ketika ada dosa yang kita lakukan, kita menyadari bahwa Tuhan Allah sudah memanggil kita untuk bertanggung jawab dan mengakui dosa kita, maka ia setia mengampuni segala dosa kita. Di sanalah kabar baiknya. Berdasarkan apa pengampunan itu? Berdasarkan pengorbanan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang telah menjadi manusia, inkarnasi, hidup di dalam dunia ini tanpa dosa, tak berdosa, dan menyerahkan nyawanya menggantikan kita yang berdosa, lalu mati di atas kayu salib menebus kita dengan nyawanya, dan bangkit dari kematian menyatakan kemenangan, lalu naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menyatakan kemenangan yang nyata dan memberikan dukungan doa dan pertolongan sampai akhirnya nanti ia datang kembali menggenapkan semua penebusannya. Jadi ini hal yang ketiga yang perlu kita pelajari. Dan hal yang keempat ialah bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan Allah bahwa kita masih ada kesempatan untuk menyaksikan kasih Tuhan, pengampunan dan belas kasihan Tuhan, dengan catatan kita tidak mengulangi dosa yang sama. Kiranya uraian dan analisis dari pertanyaan yang pertama ini dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Dan kiranya kita tahu dan sadar bahwa segala yang membuat kita bisa datang kepada Tuhan Allah, menyadari dan mengakui dosa, dan mengalami hidup yang diampuni oleh Tuhan, itu semua semata-mata karena kasih karunia Allah. Hanya karena anugerahnya saja semata-mata. Bukan karena kita kuat, gagah, hebat, dan mampu, tetapi karena kita memang dikasihinya, sebagaimana Tuhan menyatakan kasihnya kepada begitu banyak orang. Kiranya pertanyaan yang pertama ini mendapatkan pengertian di dalam kita masing-masing, dan kita akan melanjutkan pada pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan yang kedua. Sebelumnya kiranya Tuhan menolong dan memberkati dan menyertai kita untuk kita mendapatkan pencerahan dari pertanyaan dan jawaban. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.